Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim di Elite Hunter Community. Kita melihat bahwa pergerakan dolar di minggu ketiga bulan Mei kemarin, seminggu yang kemarin kita melihat dolar sedikit melemah, walaupun pada hari Jumat mencoba recover, tapi tetap di bawah opening atau di awal minggu ketiga. Nah, kalau melihat kemarin memang penguatan atau pelemahan dolar ini terjadi di beberapa currency, baik euro, pound sterling maupun Australia. Tapi yang agak mencolok itu adalah di US dollar Kanada, karena Kanada terus menguat terhadap US dollar dan terus mengetes level terendahnya, sempat mencapai mendekati 1.2020. Dan yang mencolok lagi adalah karena tingkat inflasi dikhawatirkan masih tinggi dan juga bisa membuat keputusan yang berubah dari beberapa bank sentral, maka emas juga mengalami kenaikan cukup signifikan, sempat menyentuh mendekati 1890 sebelum ditutup di 1880. Dan kalau melihat di minggu ini atau di minggu keempat, kita melihat ada beberapa data di hari Senin hingga Jumat ini dari tanggal 24 hingga 28 Mei, ya diantaranya adalah data dari retail sales New Zealand yang tadi pagi sudah keluar, itu fokus dengan hasil membaik. Kemudian ada data dari IFO atau semacam lembaga bisnis di Jerman, itu besok akan dirilis. Kemudian ada data Consumer Confidence Amerika Serikat di Selasa malam. Dan yang penting adalah pengumuman suku bunga dari New Zealand atau RBNZ, Reserve Bank of New Zealand, itu jam 9 pagi di hari Rabu tanggal 26 Mei. Disusul dengan di hari Kamis adalah preliminary dari GDP-nya Amerika Serikat untuk quarter, diperkirakan itu tetap sama dengan periode sebelumnya, yaitu 6,4%. Dan yang terakhir yang paling ditunggu mungkin adalah mengenai indikasi inflasi, yaitu Core PCE Price Index-nya Amerika Serikat, di mana kemungkinan besar akan meningkat dari bulan lalu 0,4% menjadi 0,6%. Nah, kalau menirik dari data-data fundamental yang akan dirilis, tentu saja hal yang paling diutamakan yang saat ini sedang dilirik pasar adalah mengenai tingkat inflasi dan tingkat yield atau suku bunga dari treasury yield yang 10 tahun. Jadi kalau kemarin sempat naik kemudian turun lagi, ada gerak dalam sideways. Nah, apabila inflasi kelihatannya masih tinggi, kemungkinan treasury yield ini akan naik dan ini bisa mendorong penguatan US dollar. Dan apabila terjadi penguatan US dollar, otomatis counterpartnya akan menurun, termasuk juga dengan emas. Nah, kalau menilik dari indeks saham Amerika Serikat seperti Dow Jones dan Nasdaq, sekarang sedikit recover. Indeks Amerika Dow Jones sudah naik di atas 34.000 lagi setelah seminggu lalu sempat turun di bawah 34.000, mendekati 33.500, sekarang udah 34.300 lagi. Jadi kepercayaan pasar terhadap perekonomian Amerika Serikat boleh dibilang sudah cukup baik, walaupun masih dalam tahap recovery. Kemudian dari segi teknikal, sementara kita melihat euro US dollar tertahan di level sideways antara 1.2150 dengan 1.2250, dan kita melihat apakah ini double top untuk euro atau justru dia akan segera menembus level 1.2250. Jadi ini sementara saya melihat masih ada gerakan sideways, belum ada tanda-tanda untuk break juga, mungkin perlu indikator yang lebih kuat. Sementara di pound sterling juga sama, bermain di area 1.41 dengan 1.42. Di mata uang Australia juga sama, kemarin sempat mengalami penurunan hingga hari ini, tapi pelan-pelan recover, itu ada di level 0.77 hingga 0.78. Jadi pergerakannya cukup tipis, sideways saat ini. Kemudian untuk emas, saya lihat peluang potensinya kalau break di atas 1890 kemungkinan baru akan naik lagi, mungkin bisa masuk level area 1900. Tapi kalau belum, di bawahnya support tetap ada di 1862 dengan 1852. Jadi dua area ini 1862 dan 1852 ini bisa menjadi penentu apakah emas menjadi support di daerah sana atau justru kalau break bawah dia akan balik ke level lebih bawah lagi. Dan terakhir dari Dow Jones atau Nasdaq ini saya lihat juga walaupun terjadi kenaikan, tapi saya rasa kenaikannya cukup terbatas, sehingga untuk level-level di atas 34.400 Anda mungkin boleh mempertimbangkan untuk melakukan short dengan target di bawah 34.000 lagi.
Jadi demikian hal yang bisa saya sampaikan di minggu ini, di minggu keempat Mei 2021 mengenai market outlook, fundamental dan technical. Terima kasih atas perhatiannya. Stay focused and keep healthy.